Selamat datang di podcast Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kaniyoso Jati Wibowo Balikpapan. Pada podcast kita kali ini, kita akan ngobrol santai seputar penyakit jantung bawaan. Dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh masyarakat maupun orang tua pasien. Saya Dr. Marisa Aprilia dan di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yaitu Dr. Adelaide Adiwana, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan jantung anak dan penyakit jantung bawaan. Selamat pagi Dr. Adel. Selamat pagi Dr. Marisa. Oke, kita akan bicara santai dulu ya dok ya perihal penyakit jantung bawaan. Mungkin banyak hal yang ditanyakan oleh pasien, terutama orang tua yang memiliki anak dengan penyakit jantung bawaan. Mungkin pertanyaan pertama dulu dok, sebenarnya apa sih penyakit jantung bawaan itu? Ya, jadi penyakit jantung bawaan itu adalah kelainan struktur jantung dan pembuluh darah jantung yang sudah ada sejak bayi baru lahir. Nah, jadi waktu bayi dalam kandungan dari usia 3 bulan pertama kehamilan itu sudah terjadi pembentukan organ jantung. Nah, bila pembentukan dalam 3 bulan pertama kehamilan itu terganggu, maka nanti bayi yang dilahirkan akan menderita penyakit jantung bawaan. Oke, jadi sebenarnya kalau seperti itu bisa diketahui dari sejak kapan ya dok ya? Kalau bahwa seorang anak itu memiliki penyakit jantung bawaan? Ya, saat ini sudah bisa deteksi dini penyakit jantung bawaan sebelum bayi itu lahir. Jadi ada namanya USG jantung janin atau fetal echocardiogram. Nah, di situ biasanya kita meng-USG jantung janin waktu ibu hamil sekitar usia 18 sampai 22 minggu. Jadi bukan hanya sekedar melihat matanya ada berapa, kaki tangannya ada 2 kah atau tidak, tapi jangan lupa untuk dilihat juga apakah jantungnya itu sehat atau tidak, sempurna atau tidak. Karena hal ini akan menentukan di mana bayi ini akan lahir. Apakah bisa lahir di puskesmas, di bidan, atau justru harus di rumah sakit dengan sarana dan prasarana yang lengkap. Oke, baik, artinya sejak kehamilan pun kemungkinan besar penyakit jantung bawaan ini bisa dideteksi ya dok. Betul. Ya? Baik. Nah dok, jadi pertanyaan juga, kenapa sih seorang anak itu bisa lahir dengan penyakit jantung bawaan? Apakah memang karena faktor gaya hidup orang tuanya yang salah atau seperti apa dok? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Jadi kalau ditanya apa sih penyebab pastinya, itu sebenarnya tidak bisa dijawab dengan jelas ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Tetapi ada juga yang kita sebut faktor resiko. Nah, faktor resiko misalnya apa? Ibu yang melahirkan usianya terlalu tua atau terlalu muda, atau misalnya ibunya menderita diabetes, autoimun seperti lupus, atau yang punya kebiasaan buruk, misalnya konsumsi alkohol atau merokok. Merokok di sini juga termasuk dia perokok pasif. Misalnya bapak dari ibunya si bayinya, bapak dari si bayinya merokok dan ibunya satu ruangan, itu perokok pasif juga akan meningkatkan resiko. Dan juga konsumsi obat-obatan tertentu, misalnya obat depresi, obat jerawat, juga obat kejang, itu juga ada beberapa yang mempengaruhi perkembangan dari jantung janin. Dan juga terutama yang paling sering adalah infeksi saat ibu itu hamil, ya, terutama infeksi rubella atau campak Jerman. Ya, dimana kalau ibu hamil terutama di trimester pertama kehamilan menderita infeksi campak Jerman, biasanya hampir dipastikan bayi yang lahir itu akan menderita cacat jantung bawaan. Oke, baik. Jadi bisa dikatakan bahwa gaya hidup orang tua baik ayah maupun ibu si bayi ini mempengaruhi penyakit jantung bawaan ya dok ya. Oke. Kalau untuk penyakit jantung bawaan sendiri dok, pada anak atau pada bayi itu ada berapa macam sebenarnya dok? Nah, kalau secara garis besar penyakit jantung bawaan itu dibagi menjadi 2 ya. Ada penyakit jantung bawaan yang tidak biru atau asianotik sama yang biru atau sianotik. Jadi bukan berarti nih, anak yang lahir tidak biru artinya sehat. Karena selama ini masyarakat kita berpikir kalau penyakit jantung bawaan hanya yang biru saja. Oke, jadi kita harus tetap melihat kondisi atau klinis pasien ya dok ya. Betul. Bahwa ini kira-kira memang menderita penyakit jantung bawaan atau tidak. Nah, kalau misalnya sudah terdiagnosis dok bahwa seorang anak menderita penyakit
jantung bawaan. Apakah anak ini harus segera dilakukan tindakan operasi atau seperti apa? Nah, itu kembali lagi ke jenis penyakit jantung bawaannya apa, jenis yang mana. Ada yang kritis dan ada yang tidak kritis. Kalau kritis ya harus detik itu juga kita lakukan tata laksana, baik intervensi bedah maupun non bedah. Tapi kalau misalnya ada beberapa jenis yang misalnya ada bocor, kita bisa tunggu sampai anak-anak usia prasekolah. Nah, baru nanti dievaluasi. Kalau memang bocornya itu mengecil atau bahkan menutup sendiri, ya kita tidak perlu lakukan tidak perlu dilakukan tindakan. Tetapi kalau sampai ditunggu usia tertentu masih ada bocornya dan juga ada gejala-gejala yang signifikan, ya itu harus dilakukan intervensi atau tindakan operasi. Betul. Itu ya, Dok ya. Oke. Kalau misalnya akhirnya dilakukan tindakan operasi, Dok, ataupun misalnya pun tidak dilakukan tindakan operasi dengan metode lain untuk penyakit jantung bawaan ini, kira-kira berbahaya nggak ya, Dok, bagi anak tersebut? Karena tentu ini menjadi kekhawatiran juga untuk orang tua. Setiap tindakan itu pasti ada risk dan benefit ya. Tapi di mana kalau misalnya benefit itu atau keuntungannya jauh lebih tinggi dibanding resikonya, ya pasti kita akan jalankan prosedur baik itu operasi maupun non bedah dengan kateterisasi. Tetapi ya sekarang kan teknologi sudah canggih ya, alat-alat yang dipakai juga sudah modern. Lalu dokter-dokternya juga sudah belajar dengan ilmu yang selalu upgrade, ya seharusnya angka keberhasilan juga otomatis pasti akan lebih tinggi. Jadi bisa kita katakan nggak perlu khawatir ya, Dok ya. Betul. Kalau misalnya ada orang tua yang memiliki penyakit jantung bawaan pada anaknya, kita harus melakukan evaluasi terlebih dahulu, kita observasi, lalu nanti kita pastikan apakah perlu tindakan operasi atau tidaknya, gitu ya, Dok. Nah, Dok, ada lagi pertanyaan, apakah penyakit jantung bawaan ini ada hubungannya dengan penyakit lain? Misalnya ada anak-anak dengan Down syndrome gitu ya. Nah, kira-kira ada keterkaitan nggak, Dok, antara penyakit jantung bawaan ini dengan penyakit lainnya? Ya, betul. Jadi sangat terkait sama sindrom-sindrom ya. Yang paling sering kita temui adalah sindrom Down. Jadi kalau misalnya nih bayi lahir ada dengan sindrom tertentu, sebaiknya kita screening untuk jantungnya. Screeningnya itu paling mudah ya, dengarkan murmur ya atau bising jantung. Dan kalau memang ada kecurigaan ya segera dirujuk ke dokter spesialis jantung untuk di USG jantungnya atau dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Itu adalah cara yang paling mudah untuk deteksi dini penyakit jantung bawaan. Nah, jadi kita bisa tahu jenisnya apa. Jadi untuk menentukan tata laksana yang tepat itu juga bisa lebih terarah. Baik. Jadi tentu ada pemeriksaan penunjang ya, Dok ya, yang kita lakukan. Kalau misalnya seorang anak ini memiliki penyakit jantung bawaan, apakah boleh mendapatkan vaksin atau imunisasi seperti anak lainnya yang normal, Dok? Nah, ya ini pertanyaan bagus dan sering ditanyakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak dengan penyakit jantung bawaan ya anaknya. Justru dengan vaksin itu disarankan. Kenapa? Disarankan. Karena anak dengan penyakit jantung bawaan itu lebih rentan untuk terkena infeksi khususnya ya, terutama infeksi saluran nafas. Jadi vaksin flu, vaksin pneumonia itu justru sangat disarankan supaya anak itu seandainya terkena dia tidak jatuh ke kondisi yang buruk. Baik, artinya justru vaksinasi atau imunisasi mencegah perburukan dari kondisi jantungnya ya, Dok ya. Nah, jika di sebuah keluarga orang tuanya memiliki penyakit jantung bawaan, apakah anaknya beresiko juga, Dok, atau secara genetik menurunkan tidak kepada anak-anaknya? Ini faktor genetik juga memegang peranan juga ya. Jadi sekitar 30% itu PJB diturunkan. Jadi misalnya ibu atau bapak atau mungkin sepupunya atau paman bibinya ada yang pernah menderita penyakit jantung bawaan, itu kemungkinan keluarga sedarah itu ada risiko untuk terkena penyakit jantung bawaan. Jadi misalnya dia lahir terus dia nanti punya adik, nah itu adiknya juga punya risiko untuk terkena penyakit jantung bawaan. Berarti cukup besar ya, Dok ya? Cukup besar. Resiko genetik ini ya, pada penyakit jantung bawaan. Lalu kalau misalnya anak-anak dengan penyakit jantung bawaan ini, apakah ada tantangan khusus terutama makanan, Dok, yang tidak boleh dimakan oleh anak-anak dengan penyakit ini? Kalau pantangan secara khusus itu tidak ada ya. Karena yang kita kejar di sini adalah tumbuh kembangnya. Jadi disarankan justru makan dengan gizi seimbang. Kecuali kalau misalnya dia penyakit jantung bawaan yang sudah terjadi manifestasi gagal jantung. Nah, berarti nanti ada pembatasan cairan dan juga seperti konsumsi yang mengandung garamnya banyak itu juga dikurangi. Bukan berarti tidak boleh. Jadi ada takarannya ya, Dok ya, terutama yang
mengandung garam itu harus dikurangin. Betul. Seperti itu. Baik. Kalau misalnya orang tua memiliki anak dengan penyakit jantung bawaan, apakah ada sebuah komunitas gitu dok, ataupun support group untuk penyakit jantung bawaan ini? Seperti kita ketahui mungkin penyakit-penyakit lain seperti kanker atau hemofilia itu biasanya ada suatu komunitasnya. Betul. Dok gitu. Kalau untuk penyakit jantung bawaan seperti apa? Ada grup di WA, ada juga di sosmed seperti Instagram. Itu ada. Jadi ya kalau memang punya kerabat yang menderita penyakit jantung bawaan, sangat disarankan untuk join komunitas tersebut untuk saling berbagi, untuk saling menguatkan. Jadi bisa segeralah ditangani anak-anak dengan penyakit jantung bawaan ini. Oke, artinya ada dukungan juga ya dok. Betul. Ya, sesama orang tua dengan anak dengan penyakit jantung bawaan. Seperti itu. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan umum yang menjadi pertanyaan yang paling banyak ditanyakan itu sudah kita sampaikan dok. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih ada di benak pasien-pasien atau orang tua yang memiliki penyakit jantung bawaan gitu. Apakah ada pesan terakhir dok yang bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama pada pasien yang memiliki penyakit jantung bawaan ataupun orang tua yang memiliki anak dengan penyakit jantung bawaan? Ya, jadi kalau terdiagnosis penyakit jantung bawaan itu bukan akhir segalanya ya. Jadi seiring perkembangan zaman, seiring kemajuan teknologi ya, alat-alat sudah semakin canggih, dokter-dokternya juga terus upgrade ilmu. Jadi tidak perlu khawatir. Jadi segera screening dan kalau memang sudah terdiagnosis dini itu akan segera mendapatkan tata laksana yang cepat dan tepat. Ya, kalaupun memang harus dioperasi, operasi juga saat ini juga sudah maju ya. Banyak anak yang berhasil operasi, bisa yang 1 tahap, 2 tahap, bahkan 3 tahap, dan akhirnya dia berhasil tumbuh sampai dewasa, sekolah seperti biasa, beraktivitas lagi seperti biasa. Atau kalau memang tidak perlu operasi, bisa dengan intervensi non bedah, misalnya lewat kateterisasi lewat paha, itu juga sudah banyak ya yang bisa dikerjakan. Jadi tidak perlu operasi bedah terbuka, otomatis penyembuhan lebih cepat ya. Terus juga resiko tindakan juga jauh lebih ringan. Nah, jadi jangan khawatir ya, penyakit jantung bawaan itu ada loh solusinya. Ya, jadi PJB itu bukan akhir dari segalanya. Segera screening dan deteksi dini penyakit jantung bawaan sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kanujoso Jatiwibowo Balikpapan. Dan kalaupun misalnya nanti perlu tindakan intervensi baik bedah maupun non bedah, sudah bisa dilakukan di RSKD Balikpapan. Oke, terima kasih Dokter Adel untuk obrolan kita di hari ini. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, untuk pasien maupun keluarganya. Sekian untuk podcast hari ini. Sampai jumpa pada podcast berikutnya.